Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari Prodi S1 PAUD Universitas Terbuka Samarinda. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional. Pada makalah kali ini kita akan membahas mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan, kemudian prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian relevansi dan tantangan penerapan di era digital, yang keempat refleksi, dan yang kelima kesimpulan. Yang satu yaitu makna pilar. Pilar dalam pendidikan dapat diartikan sebagai dasar fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat dan menjaga keberlangsungan sistem pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan pilar agar tetap kokoh, pendidikan juga memerlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, arah, nilai, dan landasan dalam membentuk peserta didik yang mengetahui, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan yang kini menjadi landasan pendidikan nasional, yaitu 1. Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan moral. Kemudian yang B, Ingmadyo Mangun Karso, artinya di tengah membangun kemauan, guru hadir beserta peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangkitkan semangat belajar. Dan kemudian Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Kemudian kita membahas mengenai relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Dalam pembelajaran daring, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Ingarso Suntulodo mendampingi siswa selama proses belajar daring. Ingmadyo Mangunkarso dan mendorong kemandirian belajar melalui berbagai platform digital, yaitu Tuturi Handayani. Tantangannya, tidak semua peserta didik memiliki akses internet yang memadai, sehingga terjadi kesenjangan pembelajaran. Selain itu, interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih terbatas dibandingkan pembelajaran tatap muka. Kemudian dalam literasi digital, di era banjir informasi, guru berperan sebagai teladan dalam memilih informasi yang benar dan bertanggung jawab. Juga harus membimbing siswa agar mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari internet. Contoh aktual, maraknya penyebaran hoaks di media sosial menunjukkan pentingnya pendidikan internet digital agar siswa mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kemudian, dalam pembentukan karakter peserta didik, kemajuan teknologi seringkali menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung dan meningkatnya perilaku individualisme. Oleh karena itu, nilai-nilai teladan, gotong royong, tanggung jawab, dan etika digital perlu
tanamkan melalui penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara. Contoh aktual yaitu pada kasus perundungan. Di media sosial menunjukkan perlunya pendidikan karakter yang kuat agar siswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Kemudian, dalam peran guru. Peran guru saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar secara mandiri. Guru mentransformasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Tantangannya yaitu guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan pembelajaran. Dan terakhir, refleksi. Menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti rendahnya literasi, degradasi karakter, kesenjangan akses pendidikan, dan tantangan transformasi digital. Keteladanan guru, pendampingan yang humanis, serta pemberian ruang bagi kemandirian belajar dapat menciptakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, pendidikan Indonesia perlu mengintegrasikan nilai-nilai luhur Ki Hajar Dewantara dengan inovasi digital. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlakul mulia, kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi penting bagi pendidikan Indonesia. Prinsip Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui penerapan yang kontekstual dan adaptif, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi solusi dan membangun pendidikan nasional yang berkualitas, berkarakter, dan berorientasi pada masa depan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.